Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur ISK, apa kabarnya nih? Kabarnya baik-baik saja kan? Kali ini sebelumnya kenalin, saya Elva Ulyatin sebagai host dan di samping saya ada Mas Topan. Oke. Silakan perkenalan Mas. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Topan Pandelas, asal dari Demak. Oke, baik Mas. Topik kali ini yaitu pentingkah berorganisasi remaja sekarang. Sebelumnya kan mungkin sedulur ISK kan belum tahu apa itu organisasi. Bisa dijelaskan Mas? Oke, terima kasih Mbak Elva. Untuk menamakan berorganisasi ya Mbak Elva. Organisasi itu adalah suatu tempat atau wadah, juga bisa dinamakan suatu wadah. Di situ di dalamnya itu minimal ada 4 atau lebih orang yang sedang menjalankan tugas yang akan dilaksanakan. Gitu tugasnya organisasi. Kenapa organisasi itu besar? Karena organisasi itu sendiri itu terstruktur, intinya ada yang membackingi, intinya ada yang jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Mengapa itu layak untuk menyukseskan acara tersebut Mbak Elva? Karena suatu dukungan masalah di dalam organisasi itu harus kita bermusyawarahkan. Mengapa? Kan akan menjadi suatu program kerja yang akan kita sukseskan ya gitu Mbak Eva, menurut saya gitu. Apa sih pentingnya berorganisasi itu Mas? Penting sekali buat remaja sekarang ya, karena apa? Di dalam mengikuti organisasi itu sendiri ini intinya bisa mengembangkan kualitas diri kita sendiri untuk belajar di dalam organisasi, karena kita mengetahui cara belajar bicara yang bagus dan benar, cara menemukan masalah dan memecahkan masalah tersebut di dalam organisasi. Nah, itu semua itu harus kita bermusyawarahkan bersama-sama dan menjadikan inti dari jalannya tersebut. Ceritakan awal mulanya Mas ikut organisasi. Mulai sejak kapan nih? Sejak kecil sejak kapan? Sejak kapan? Saya ikut organisasi itu sejak mulai SMP. SMP itu OSIS. Ya, ikut sejak OSIS itu masih ragu-ragu ya, masih ragu-ragu sih Mbak Elva. Masih masih ya sekedar ikut aja. Apa itu sih? Ikut OSIS gitu ya. Apa itu sih OSIS? Apa sih kerjanya apa saja gitu. Terus itu SMP saya belum menemukan jati diri saya itu ikut organisasi itu apa sih. Yang saya kenal di SMP itu ikut aja, ikut rebukan ya gitu, diam gitu. Lah mulai SMK, dulu saya SMK. Nah itu malah saya nggak ke OSIS, malah saya ke organisasi ekstra rebana. Dan di salah satu SMK saya itu ada ekstra kurikuler rebana. Itu sudah terbentuk organisasi, sudah ada alumninya. Itu saya mulai belajar dari situ. Atas oh ini toh jadi ketua gini, oh ini toh jadi wakil ketua gini, oh gini toh dari sekretaris gini. Saya dulu di Rebana itu menjabat sebagai ketua Rebana. Oh saya dari situ saya merasakan oh gini toh jadi ketua di ini menemukan banyak masalah, tapi harus intinya kita harus bermusyawarah bersama teman-teman. Mendapatkan masalah sendiri itu harus dirangkum bersama teman-teman. Oh ini aku ada masalah, jadi
gimana kita agar solusinya gimana biar kita enak. Kita tentunya itu hanya satu, bermusyawarah bersama di wadah organisasi gitu. Terus di kuliah baru-baru ini saya itu ikut di di organisasi juga, sama seperti SMK Rebana, mau menjuru ke Rebana, organisasi Rebana. Di kuliah juga itu, di situ saya menjabat menjadi departemen divisi atau intinya divisi Kuro. Karena apa, di sana itu sebagai membantu jalannya Pokja kesuksesan ketua di saat itu, zaman itu. Di desa pun juga saya ikut organisasi Mbak Elva, dimana itu satu itu di IPNU, itu IPNU itu di Nahdlatul Ulama, dan juga di Ansor, juga di Karang Taruna. Itu semua itu ada strukturnya, berorganisasi gitu Mbak Elva. Banyak ikut berorganisasi ya Mas? Ya. Nah ini Mbak Elva juga ikut pernah atau enggak? Pernah sih. Pernah. Sensasinya gimana Mbak Elva? Ya banyak ilmu. Terus banyak teman, banyak teman juga itu termasuk. Terus apa lagi? Menemukan inti yang dulunya belum menemukan masalah, terus diikut organisasi itu, mendapatkan itu, terus kita saling mengoreksi, bisa menyebabkan tertentu gitu. Gimana Mbak Elva? Bisa sih itu Mas. Ya intinya itu Mbak Elva, untuk teman-teman, kita harus bermusyawarah, karena kita di organisasi itu tidak sendiri, kita beramai-ramai, intinya gitu, untuk menjalankan masalah itu akan menjadi lebih baik ke depannya, dan gitu. Kan remaja sekarang kan belum ada yang belum ikut organisasi kan. Cara bagus Mbak Elva. Ya, saya menemukan teman saya sendiri ini Mbak Elva. Ini real ya. Teman sendiri satu angkatan sama saya. Sudah dianya itu toh Mbak, di sekelilingnya itu toh, teman-temannya toh ikut semua ya, ikut organisasi. Dia sendiri nih enggak. Aku berpikir kenapa ini enggak ikut. Nah, ternyata teman saya ini ada kendala di pribadinya, karena dia ini seorang pendiam, jarang berkomunikasi di luar. Karena ini beratnya gini, organisasi nggak ikut organisasi ini kan, ikut diam, nggak tahu apa-apa, nggak tahu informasi ya, nggak tahu informasi masa gini zaman sekarang gini apa, itu masih nggak tahu ya gitu. Tapi gini Mbak, ikut organisasi itu ada dua pilihan. Yang pertama, ikut organisasi itu tidak diwajibkan, boleh. Yang kedua itu boleh, asalkan kita harus ikut terus, intinya tidak boleh harus berikut terus tidak ikut lagi ya gitu loh, kan nggak enaknya gitu. Harus ikuti pertama sampai terakhir ya, masa intinya gitu. Nah, untuk ikutnya organisasi kan terbentuk dari diri kita sendiri tuh Mbak Eva. Kita ingin belajar atau ingin minimal di desa di lingkungan masyarakat sendiri itu, biar kalau ikut organisasi itu biar pengetahuan kita luas ya, bisa ikut tren masa kini, ada informasi masa terkini itu sudah bisa tahu gitu. Terus pengembangan kayak di masyarakat kan, orang tua kan belum tahu informasi yang yang lagi hits di hari ini kan, nggak tahu. Yang tahu kan remaja sekarang yang megangnya HP untuk buka-buka online ya.
pentingnya itu Mbak Elva untuk ikut organisasi di remaja sekarang. Dan apa ya Mbak Elva? Dan itu tadi remaja yang nggak ikut itu ya yang ingin saya anjurkan ya harus ikut. Biar apa teman-teman? Biar teman-teman tahu merasakan apa toh berikut organisasi dan menjalankan proyeknya sebagai jati diri kita, sebagai nggak di dunia ini nggak hanya diam-diam saja, tidur saja, itu nggak harus kita berkomunikasi di luar sana. Nah, berteman-teman, banyakkan teman gitu Mbak Elva. Biar dapat relasi. Ya, buat teman relasi juga bisa gitu Elva. Kesan-kesan mengikuti organisasi. Nah, untuk teman-teman, untuk kesan-kesan saya sendiri, ikut organisasi itu sangat amat penting untuk remaja sekarang ya. Karena apa? Karena di luar sana itu banyak informasi yang belum kita ketahui. Makanya harus kita ikut menyimpung di dalam organisasi tersebut untuk zaman sekarang gitu Mbak Elva. Terus motivasinya Mas? Motivasi apa ini? Motivasi ikut organisasi ya. Ya, motivasinya ya harus semangat, harus apa ya? Jangan pantang menyerah. Karena di dalam organisasi ini Mbak Elva toh banyak serang-serangan, banyak masalah seberat apapun. Itu hampir seorang itu kayak udah aku gak ikut lagi ya karena di dalam organisasi ini banyak masalah-masalah gini ya. Pasti nah intinya itu jangan menyerah. Kita akan berorganisasi nggak sendirian, banyak teman-teman juga yang ikut membantu memecahkan masalah tersebut Mbak. Itu motivasi saya, itu harus semangat, harus pantang menyerah. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.